Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Untuk sahabat Freakishly Freakishly Awesome. Awesome. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Mbak Puput Setia Susanti dari Japan Foundation. Tentang apa, We? Tentang Japan Film Festival. Oke. Kalau gitu teman-teman saksikan berikut ini. Halo, sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Halo Mbak Puput. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Baik-baik, gimana semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi kita belum bisa langsung ke sana karena masih pandemi. Iya, jadi online dulu ya Mbak ya? Dulu ya sementara, nanti kapan-kapan kita main-main ke sana. Main-main ke Japan Foundation Iya. ya. Iya, harus. Oke. Ya, teman-teman, kenalkan dulu ini Mbak Puput, lengkapnya adalah Puput Setia Susanti, yaitu Asisten Program Officer dari Divisi Budaya Japan Foundation ya Mbak. Ya betul. Sebelum lanjut Om, pasti orang-orang pasti banyak yang belum tahu juga nih sebenarnya apa sih Japan Foundation. Iya, betul. Boleh diceritain nggak sih Mbak awalnya tuh Japan Foundation seperti apa? Iya, jadi kalau lebih singkatnya Japan Foundation itu adalah pusat kebudayaan Jepang. Itu paling gampang gitu. Tapi kalau mau definisi panjang, Japan Foundation itu adalah lembaga independen dan non-profit di bawah pemerintah Jepang yang bergerak di bidang pertukaran budaya internasional. Jadi pekerjaannya itu lebih ke memperkenalkan budaya Jepang dan negara-negara lainnya untuk saling memahami antar budaya. Seperti itu kira-kira. Batasannya budaya itu apa aja Mbak yang diperkenalkan kalau di Japan Foundation? Ya, jadi budayanya sebenarnya hampir semua ya, dari budaya tradisional, populer, terus bahkan yang kontemporer juga, termasuk bahasa, kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi di Japan Foundation sendiri sebenarnya ada 3 divisi, yaitu divisi budaya, aku di divisi budaya, kemudian ada divisi bahasa, dan yang terakhir itu ada divisi studi Jepang dan juga pertukaran intelektual. Jadi nggak cuma budaya, bisa belajar bahasa juga, bisa pertukaran juga. Pertukaran itu lebih ke bahasa kali ya, belajar bahasa atau bisnis tuh? Apa budayanya? Edukasi. Jadi sebenarnya ujungnya ini akan jadi pertukaran budaya, tapi kalau yang divisi pertukaran studi Jepang tadi itu kegiatannya lebih ke seminar, terus pertukaran dialog, ilmu, pengetahuan kayak tentang masyarakat di Jepang nih. Ada nggak sih kayak misalkan games di Jepang tuh kayak apa, terus masyarakat Jepang tuh sukanya seperti apa, lalu misalnya ada lagi contoh bagaimana Islam di Jepang. Oke, berarti juga ya, ada agama juga, ada budaya juga, betul, ada culture-nya juga. Ya, ada kehidupan bermasyarakat semua disampaikan. Iya. Nah, itu dari 3 yang tadi, itu mana yang paling salah satu, maksudnya lebih banyak orang Indonesia antusias untuk ikut di dalamnya gitu. Karena berdasarkan kalau ini ya, yang saya tahu
apa namanya, Survei. bahwa survei tentang Jepang sendiri itu sekarang jadi program destinasi nomor 1 buat orang Indonesia. Apakah kalau untuk yang budaya-budaya ini juga gitu, dari 3 itu mana yang kira-kira salah satu yang disukai gitu? Ya, sebetulnya yang paling banyak disukai itu bahasa Jepang. Betul, iya Jadi di Indonesia sendiri sebetulnya kalau nggak salah di Asia Tenggara itu nomor 1 gitu, pokoknya 3 besar. Jadi peminat pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu sangat-sangat banyak gitu. Dan di Japan Foundation sendiri sebenarnya kami yang menyelenggarakan ujian bahasa Jepang sedunia. Oh. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahasa Jepang itu sebenarnya dari dulu sih. Pas aku sekolah itu bahasa Jepang itu salah satu pelajaran wajib tuh. Salah satu bahasa yang harus bisa di bahasa Jepang itu. Makanya mungkin orang-orang juga yang kayak seangkatan generasi saya itu kayak buat Jepang itu mereka udah nggak gitu asing gitu sebenarnya untuk bahasanya sendiri kan. Iya ya. Dan di Japan Foundation sendiri memang kalau misalkan di sekolahan waktu Mbak SMA gitu ada pelajaran bahasa Jepang itu memang kerjasama sama Japan Foundation dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Jadi kurikulumnya yang buat tuh Japan Foundation juga. Iya, bener sih. Dulu pas lagi dari SMP sampai SMA memang ada tuh pelajaran bahasa Jepang. Menjadi salah satu bahasa yang harus wajib. Dan memang itu ada perlombaannya. Jadi orang-orang yang terpilih lah tuh yang bisa bahasa Jepang, mereka ke Jepang buat lomba bahasa Jepang. Oke. Gitu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin bahasa Jepang orang masih belum terlalu apa sih kayak bahasa Mandarin kali ya, kayak minatnya tuh masih sedikit sebenarnya. Tapi mungkin gini ya, generasi lo kan gue sama ya. Jadi kalau setahu gue sih kalau sejak dari film-film Jepang masuk, orang tuh mulai minat tentang Jepang tuh sangat bertambah gitu loh. Iya ya, 80, 90 apalagi 90-an ya. Banget gitu loh. Mungkin pas dulu lebih tinggi lagi sih. Iya sih emang benar. Secara nggak langsung sebenarnya nonton di TV kayak Doraemon lah. Betul. Iya. Itu kan udah Oshin. Iya, Oshin. Zaman saya Mbak. Itu katanya Oshin itu the longest ini ya running drama di Jepang ya katanya. Iya, dan itu yang bawa Japan Foundation juga. Oh. Hebat Indonesia. Iya. Satu yang positif ke Indonesia. Jadi ya sekarang kalau orang-orang yang tahun 90-an ya tahu Oshin, terus ya Doraemon gitu-gitu ya dari kartun-kartun yang setiap hari Minggu itu ya. Dan Oshin itu kisah nyata loh. Ya kan Mbak? Iya betul. Nah, kembali ke ini Mbak, pertanyaan untuk Japan Foundation. Apa aja sih yang sebenarnya program-program reguler Japan Foundation dalam setahun dan untuk tahun 2020 ini apa yang dilakukan? Karena kan tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang baru kan, dituntut untuk membuat sesuatu yang baru. Ya jadi kalau kayak tadi aku sempat singgung ada 3 bagian ya. Jadi masing-masing divisi tuh memiliki program kegiatan yang berbeda-beda dan tidak sama setiap tahunnya sebetulnya. Tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun. Contohnya kalau misalkan di bagian bahasa tuh yang setiap tahun ada, itu ada ujian bahasa Jepang yang tadi ya. Terus ada lomba pidato yang mulai beberapa tahun belakangan berubah menjadi lomba presentasi bahasa Jepang. Kemudian ada kursus bahasa Jepang juga. Ada yang mandiri lewat online sekarang juga sejak 2 tahun lalu ada kursus yang online. Kemudian dari studi yang pertukaran intelektual itu ada seminar. Jadi biasanya kerjasamanya dengan universitas, mengadakan penelitian seperti itu. Dan kalau di bagian budaya, kalau tadi Mas Hendra sempat singgung, budayanya apa aja sih? Ya semuanya. Jadi bisa jadi bulan ini membahas workshop origami, tapi bulan depan atau tahun depan tuh workshop yang lain lagi gitu, karena budayanya kan ada banyak ya gitu. Jadi berganti-ganti. Tetapi kalau mau membahas yang rutin di bagian budaya sendiri ada beberapa. Contohnya di bulan ini, di bulan Desember nanti akan ada festival film Jepang namanya Japanese Film Festival
yang akan diselenggarakan setiap tahun gitu. Jadi sejak tahun 2016 kami menyelenggarakan Japanese Film Festival gitu, itu rutin. Dan juga kegiatan lain seperti pengenalan budaya Jepang, ada kayak rangkaian dalam beberapa minggu, itu dilakukan setiap bulan Februari. Oh. Seperti itu. Nanyanya kenapa bulan Februari, Mbak? Karena kalau yang Februari ya, kenapa? Karena kalau di Jepang itu tahun kerja, tahun fiskal itu dari April ke Maret. Baru tahu nih Baru kita tahu ya ya. baru tahu. Jadi sebelum tahun fiskal berakhir di Februari, kami bikin acara gitu. Nah, berarti karena kita ngomongin yang paling menarik Iya nih, nih, yaitu yang udah mau deket-deket ini, Japan Film Festival. Japan Film Festival. Kita udah lihat nih Mbak, ada 27 line up ya. Iya, betul. Nah, apa yang mau ditanya Mbak? Iya nih, aku mau tanya sih sebenarnya gini Mbak, yang kita tahu kan, tadi kan Mbak bilang dari 2016 nih Japan Festival kan, Japan Film Festival ini. Ada nggak sih kesulitannya tuh yang paling pertama, awal-awal kan pasti orang nggak tahu apa sih Japan Film Festival itu ngapain sih, gitu. Kesulitannya apa sih Mbak? Atau nggak sulit lah, gampang, semua orang budaya Jepang, dan kita nggak tahu kan? Ya, Japanese Film Festival sendiri itu dibuat di tahun 2016, jadi dalam satu naungan yang bernama ASEAN Pacific Gateway, itu terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara dan juga Australia. Jadi di negara lain itu sudah ada Japanese Film Festival, tapi sejak tahun 2016 jadi satu induk gitulah ya, di Tokyo dibuatnya seperti itu. Jadi di 2016 datanglah ke Indonesia. Dan waktu itu kegiatannya kan online ya, jadi sebenarnya kegiatannya itu harusnya di bioskop. Gitu. Kegiatannya memang di bioskop sejak tahun 2016, kemudian sebetulnya dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang ya gitu, karena buat Japan Foundation sendiri ini kan sedikit berbeda karena di bioskop dan dalam beberapa hari gitu rangkaian ya, jadi hampir setiap hari kita pindah kantor gitu ya, kantornya di bioskop kan ya. Jadi tantangannya juga ya banyak gitu, dan tentang film sendiri kan sedikit apa ya, tentang film tuh agak susah, seperti teknologinya kalau di bioskop pakai format apa gitu-gitu, harus sensor film seperti itu, terus menyiapkan festivalnya tuh harus seperti apa gitu. Jadi itu memang agak apa ya, gedubrakan juga ya waktu tahun pertama ya ngerjainnya gitu. Jadi akhirnya tahun pertama oke, udah tahu kira-kira suasananya seperti apa, tahun-tahun berikutnya bisa lebih mudah sih buat manage acaranya sendiri gitu. Dan waktu tahun pertama itu memang animonya cukup banyak ya. Jadi tahun itu udah sekitar 6.000 penonton dalam 4 hari gitu. Jadi ya oke juga gitu, sekitar 80% dari targetnya gitu. Jadi banyak juga nih yang menantikan film festival, karena kan mungkin seperti yang kita tahu juga di Indonesia tuh susah ya nonton film Jepang gitu. Iya betul. Jadi ya iya di bioskop sedikit juga, terus mau nonton yang kan banyak di sini nonton ilegal gitu kan ya. Jadi Japan Foundation mau memberikan apa ya, mengakomodir juga dalam satu festival nih bisa nonton film-film yang bagus-bagus, terus film-filmnya juga waktu itu yang terbaru, jadi 3 tahun terakhir yang ditayangkan di Japanese Film Festival di tahun 2016, dan kami berkunjung dari satu kota dan kota lainnya, setiap tahun nambah juga jumlah kotanya gitu, supaya bisa meluas juga yang nonton, nggak cuma di kota-kota tertentu aja, seperti itu. Oh berarti sebelum tahun ini kan kita bikinnya online ya, karena pandemi kan pasti kan. Berarti memang sebelumnya tuh dibikinnya di bioskop ya berarti ya? Betul, dibuatnya itu di bioskop sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau mau buat kerjasama di bukan bioskop juga susah, karena memang tujuannya waktu itu menyelenggarakannya di bioskop. Oke. Seperti itu. 2000 udah berapa kota yang terexposure Mbak di Indonesia? Jadi kurang lebih udah 4 tahunan ya. Ada JFF itu, ada Jakarta, terus ada Bandung, ada Surabaya, ada Makassar, dan ada Yogyakarta. Itu biasanya Yogyakarta kami kerjasama dengan festival film yang ada di Yogyakarta.
karena periodenya tuh mirip. Jadi akhirnya kami kerjasama dengan yang di Yogyakarta seperti itu. Jadi ada total 5 kota yang ada JFF. Berarti bukan cuma di Jakarta aja ya sebenarnya ya. Betul. Dan tahun ini kan juga tadi sempat disinggung online gitu. Agak beda sih memang akhirnya dengan festival sastra sebelumnya. Tapi karena online ini juga akhirnya bisa seluruh Indonesia bisa menonton Japanese Film Festival gitu. Ya betul banget sih. Sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya juga sih sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau bisa diceritakan sebenarnya kalau lagi festival offline gitu di bioskop itu teman-teman tuh nonton maraton jeda film 15 menit 20 menit tuh bener-bener cuman ke toilet beli makan nonton lagi gitu sehari bisa 5 film. Berarti bioskopnya di-book ya berarti? Iya betul, jadi bisa booking 3 studio gitu dalam satu hari, bahkan waktu yang 2016 kami booking 1 bioskop. Gitu. Tapi ya setelah itu akhirnya cuma 3 studio bener-bener running gitu, dan kami kan ada merchandise juga dan ada macam-macam program ya gitu. Jadi bener-bener kalau merhatiin penonton bener-bener kayak tanpa jeda gitu. Maraton nonton sehari lipat nonton bisa. Iya kan. Iya. 5 judul dikebut semuanya. Iya betul. Peminatnya cukup luar biasa banyak ya. Iya, dan ternyata kita pindah ke kota lain karena mereka selama ini cuma lihat di media sosial, di Jakarta ada, di Bandung ada gitu. Jadi ketika sampai Surabaya, kemarin kan kota terbaru tuh Surabaya ya tahun lalu. Itu mereka ternyata culture-nya tuh sama gitu. Rasanya tuh, oh kayak kota-kota lain ya gitu. Saya sebagai penyelenggara mikirnya gitu kan, kayak, oh berarti mereka udah menangkap suasana di kota lain seperti apa, ketika sampai Surabaya suasananya tuh sama gitu. Jadi menarik juga. Memang kota kedua Jakarta ya yang cukup ramai kota ya. Besar lah kota ya, besar. Betul. Iya. Nggak ada nggak ada perbedaan lah. Iya, untuk nggak terlalu banyak lah. Betul. Kayak gitu. Mbak, ini kayaknya saya mau bertanya tentang tema nih. Iya, tema betul. Jadi kan pasti ada tema tertentu untuk pemutaran Japan Film Festival untuk tahun 2020 ini. Jadi sebenarnya di JFF tuh tanpa tema. 4 atau 5 Mbak, berdasarkan genre. Oh ya, jadi sebenarnya bukan berdasarkan genre sih. Kalau genre itu biasanya setiap tahun pasti ada drama, action, komedi, thriller, gitu, horor gitu kan. Itu pasti ada setiap tahun gitu. Tapi kalau tahun ini ini dibagi berdasarkan kayak ada cerita-cerita yang dibuat oleh sutradara atau maestro perfilman Jepang. Lalu ada film-film khusus anak kecil gitu. Terus ada film-film yang ceritanya tentang romansa atau cerita yang membuat heartwarming gitu loh. Jadi pas nonton lebih kayak gitu akhirnya tahun sekarang dibagi per kategorinya seperti itu. Tapi kalau genre memang setiap tahun ada bermacam-macam. Ya soalnya dari 27 list yang kemarin kita lihat tuh kan kita lihat tuh list-listnya kan. Kita cari sinopsisnya, kita nonton trailernya. Kan banyak kita nih banyak yang komedi, banyak yang memang heartwarming juga, animasi juga. Ya gitu ada yang dokumenter juga kan. Betul. Ada beberapa juga diangkat dari novel ya kalau nggak salah itu ceritanya. Iya betul. Jadi kalau aku lihat belakangan gitu ya di Japanese Film Festival jadi tahu kalau film-film Jepang tuh banyak banget yang dari komik, dari manga, anime, terus ada live actionnya juga gitu. Terus ada yang dari novel juga gitu. Jadi banyak banget kayaknya kan kalau kita lihat juga yang tayang ada Attack on Titan, ternyata ada filmnya, ada animasinya, ada live actionnya gitu. Jadi banyak juga sih tahun ini yang berdasarkan novel dan manga. Oke. Kalau misalnya kita lihat kan ada 27 tulis yang kita lihat kan. Itu kenapa sih mereka akhirnya diputar di Japan Film Festival ini gitu. Pasti kan ada nilai-nilai tertentu dong yang mau diangkat atau misalnya kayak salah satunya kan ada produsernya yang maestronya dari Japan atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi sebenarnya film-film yang tayang di Japanese Film Festival itu memberikan gambaran bagaimana sih kebudayaan Jepang gitu. Gimana sih kehidupan masyarakat Jepang. Kita kan tahu kalau di luar
wah Jepang kayaknya wah banget ya, teknologinya bagus ya gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada kegiatan atau kehidupan di sana yang nggak kita tahu, yang ternyata oh mirip ya sama di Indonesia ternyata gitu. Banyak hal-hal fakta-fakta yang nggak kita tahu gitu. Jadi kami mau menunjukkan Jepang secara keseluruhan tapi melalui media film gitu. Jadi kita nggak perlu pergi ke Jepang tapi kurang lebih tahu kondisi di Jepang tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Tapi kalau nggak ke Jepang cuma nonton doang kurang lengkap. Kurang ya. Ya Kan sih. sebenarnya kalau bisa habis nonton langsung pengen ke sana gitu. Itu betul banget, betul. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya ke Jepang itu, kalau menurut orang-orang yang udah pernah ke Jepang itu nggak cukup katanya 1 kali sebenarnya. Pasti Iya ya kan? ngelihatnya aja, ngelihat dari program TV-nya aja banyak banget yang pengen didatengin gitu kan ya. Mm-mm. Apalagi udah sampai sana gitu kan. Iya. Iya, Kayak cuma sekali, oh belum ke sini, belum ke sana gitu kan sebenarnya. betul-betul kan kepulauan juga ya kayak di Indonesia sama ya kayak kita belum ke Sumatera gitu sama lah. Betul. Jepang juga begitu. Mbak Puput, Mm-mm. kembali ke itu tema. Kalau nggak salah ini saya karena kebetulan ngomong sedikit bagian pop culture, ngomongin animenya ya. Jadi kan kalau nggak salah itu ada beberapa title itu kan emang animation Animation. ya. Ada yang Betul. stop motion Iya, gitu-gitu. stop motion. Tapi yang kita lihat sebenarnya lebih mengarah ke production IG ya, kalau nggak salah. Nah, boleh dijelasin nggak apa kebetulan emang itu semuanya production IG yang buat atau emang tahun ini masuk buat production IG gitu? Ya, jadi kalau dari line up di JFF itu banyak banget sebetulnya karya-karya yang animasi ya. Ini sebetulnya tahun paling banyak sih film animasinya tuh di JFF. Makanya sempat kaget juga, banyak animasinya. Iya, karena biasanya paling cuma 1-2 gitu. Ini tuh banyak banget gitu. Ada 2 kan ya dari yang tadi production IG dan juga dari karya stop motion dari Takeshi Yashiro gitu. Kalau ditanya kenapa tahun ini banyaknya kok production IG gitu. Ya sebetulnya tahun ini tuh pertama kali menampilkan karya-karyanya production IG gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu kami ada dari studio Ghibli atau dari studio animasi yang lainnya gitu. Dan tahun ini memang pertama kalinya juga menayangkan production IG dan kebetulan banyak gitu filmnya dan memang lagi hits juga ya beberapa film production IG kan tayang di Netflix juga ya. Jadi pas juga. Kalau nggak salah Ultraman ya? Bukan? Bukan kayaknya deh. Kalau gue sih taunya kayak Tapi memang lagi banyak, maksudnya film-film produksi dia memang lagi banyak nih yang diputerin. Tapi Mbak itu kan dari list itu kita bisa lihat ya tahunnya ada yang 2020, 2018, 2019. Cuma kita sempat shock lihat list yang ada tahun 1952. Iya. Jadi kita sampai ini kenapa jauh banget kan? Biasa kan kayak jaraknya kan pas tahun 2000-an gitu-gitu nih. Udah jauh banget 1952 gitu. Kenapa Mbak disorot tentang temanya kah? Atau sutradaranya kah? Atau pemainnya? Casting? Karena kalau ceritanya itu kan tentang lebih kayak keluarga kan sebenarnya. Betul. Iya, tentang pasangan. Jadi sebetulnya tahun-tahun sebelumnya kalau di JFF itu memang mostly itu 3 tahun terakhir film-filmnya. Ada sih satu atau 2 film-film klasik gitu, tapi tidak diputarkan di kota lain, cuma di Yogyakarta saja karena di Yogyakarta kami bekerja sama dengan festival film internasional yang di Jogja, memang ada kategori film klasik gitu. Oke. Nah, kalau terkenal kota seni juga nggak sih? Banyak seni. Ya. Nah, yang tahun ini ada, aku juga cukup kaget sih, wah dapat list film lama nih gitu. Tapi film ini memang kalau dilihat dari nama sutradaranya ini sangat-sangat terkenal karena dia juga yang menjadi salah satu tonggak bagi perfilman Jepang di dunia. Gitu ya, Yasujiro Ozu. Jadi kalau yang suka film Jepang itu pasti tahu Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu kayak gitu. Jadi walaupun filmnya tahun 50-an gitu, tapi pas ngeliat namanya, wah gila nih filmnya Ozu nih gitu. Jadi ceritanya juga bagus, sinematografinya juga bagus. Jadi walaupun tahun 50-an, wah zaman itu ternyata udah bagus ya gitu, teknik-teknik sinematografinya seperti itu. Jadi makanya dimunculkan. Art tuh pasti timeless ya Mbak ya? Iya. Betul, benar. Timeless banget.
kira-kira ada nggak kalau misalnya salah satu film Jepang yang kita bisa request misalnya bisa tahun depan gitu untuk ditayangkan di dalam Japan Film Festival. Berdasarkan misalnya ini inspire komunitas tertentu atau apa ini atau ada nilai moralnya atau misalnya benar-benar bersangkutan banget nih sama kehidupan sehari-hari orang Indonesia misalnya. Ya, jadi setiap tahun memang kami mendengar ini sih saran-saran dari penggemar JFF mau film apa nih tahun ini gitu. Biasanya nanti mereka kasih request mau film A, B, C gitu. Terus sebetulnya prosesnya sendiri kan memang ini dikurasi dari Tokyo gitu ya. Jadi nanti Tokyo kirim film-filmnya ke negara-negara lain gitu. Terus kami menonton filmnya satu-satu, kasih rekomendasi yang mana yang memang cocok diputar di Indonesia contohnya gitu. Karena sebenarnya untuk film-film yang ada di JFF Plus yang kebetulan diputar di 20 negara itu beda-beda. Jadi kayak ada film A yang tidak diputar di Indonesia tapi diputar di negara lain. Oh iya, makanya tuh berarti setiap negara punya filmnya beda-beda ya, nggak sama. Betul. Jadi sebenarnya kalau ada rekomendasi boleh aja di sharing gitu. Nanti mungkin kami bisa juga kasih rekomendasi tambahan gitu ke Tokyo. Yang ini nih banyak yang minta misalnya gitu. Tapi kan biasa nih Mbak, kita kan habis nonton filmnya Japan Film Festival, pasti kan tuh ada diskusi kan, tanya jawab segala macamnya. Tapi kan di saat keadaan kayak gini nih, kan pasti kan online. Apakah masih ada tuh untuk diskusinya, untuk tanya jawab, untuk giveaway-nya? Iya betul. Jadi di JFF dari tahun pertama itu kami suka bagi-bagi merchandise gitu. Salah satunya tahun ini ada ini nih aku pakai masker. Ya, berarti mengikuti merchandise-nya mengikuti kebutuhan. Iya. Jadi sebenarnya setiap tahun tuh pasti ada merchandise tote bag dan t-shirt dan itu didapatkannya tuh dengan kayak ada stamp rally ya bentuknya. Oh ya, stamp rally itu tetap ada juga tuh tahun ini. Nah tahun ini kayaknya agak susah karena kalau dari Jepang sendiri kami ada pesan-pesan kalau filmnya itu nggak boleh divideokan, nggak boleh ngambil gambar. Jadi kalau orang Indonesia kan sering ya, maksudnya lagi nonton mau bikin Insta story gitu, lagi nonton A nih gitu. Tapi itu nggak boleh. Tahu Mbak, ini kita putarnya online kan? Atau kita nontonnya di mana nih? Online. Sendiri nih. Jadi karena ini diputarnya online, kita nonton di laptop, di PC atau di smartphone gitu kan bisa ya. Melalui YouTube atau gimana tuh Mbak? Nanti melalui websitenya JFF Plus. Jadi nanti kami sediakan website khusus. Jadi nontonnya tinggal kunjungi ke situs tersebut aja, terus daftar, bikin akun ya istilahnya, bikin akun terus langsung pilih aja film yang mau ditonton. Tetapi filmnya itu memang setiap hari tuh streaming schedule-nya tuh berbeda-beda. Jadi misalnya streaming. Jadi misalkan jadinya betul. Iya, pakai penonton bioskop dong. Iya, jadi misalkan rasanya sih kayak nonton di bioskop karena misalkan di tanggal 4 hari pertama ada 3 film gitu. Ya udah kita cuma bisa nonton 3 film itu selama 24 jam. Oh, gitu. Itu filmnya untuk besoknya udah nggak ada ganti. Betul, ganti lagi jadwalnya seperti itu. Dan kalau mau rally gitu agak susah juga kan karena online. Jadi nanti bagi-bagi merchandise-nya metodenya berbeda gitu. Caranya sih sebenarnya ya banyak-banyak berpartisipasi di acara yang terselenggarakan selama festival aja. Begitu berarti unlimited untuk nonton sepuasnya ya Mbak ya? Benar, unlimited. Bisa nonton 27 film semua selama 10 hari. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kita diskusinya tuh gimana tuh kalau misalnya online? Apa di websitenya itu sendiri? Jadi misalnya ada tayangannya kita bisa langsung diskusi atau ada grup-grupnya sendiri? Jadi ada 2 fringe eventnya ya. Ada 2 fringe eventnya gitu. Yang pertama itu diskusi melalui Zoom. Nah ini diskusinya itu memang diselenggarakan oleh Japan Foundation yang di Jakarta, membahas tentang film-film yang tayang di JFF plus bagaimana sih kalau dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Jadi memang lebih ke dialog pertukaran budaya juga ya diskusinya gitu. Kayak misalkan ada satu film tentang pasar ikan Tsukiji, pernah dengar nggak ya? Ada pasar ikan yang terkenal di Jepang.
ada diskusinya tentang itu, dan juga gimana sih di Makassar tuh ada juga loh pasar ikan. Nanti kita sama-sama belajar dan diskusi tentang pasar ikan ini gitu. Gimana di Jepang, gimana di Makassar, seperti itu. Bilang-bilang Tsukiji kan di di Jakarta juga ada kan yang pasar Tsukiji di Blok M itu. Oh, Iya, pasar atau kafe, restoran gitu? Ya pasar deh. Aku ada sempat di berita juga pasar Tsukiji. Iya, pasar ikan itu dia jadi adopsi budaya dari Jepang, dia buka di Blok M kalau nggak salah. Oh, aku baru tahu malah. Aku sempat baca beritanya sih, aku sempat, oh iya bener, buatnya harusnya bersihnya 11-12 nih ya. Iya ya. Tapi kan walaupun pasar ikan nggak ada bau ikan sama sekali kan. Betul. Jadi diskusinya tentang film, salah satunya nanti yang Tsukiji itu. Dan kebetulan film itu udah pernah diputar di JFF 2016, JFF pertama. Filmnya bagus banget, dokumenter, tapi tidak membosankan sama sekali gitu. Yang ada bikin lapar lihat sashimi. Ada budaya-budaya Jepangnya juga gitu kan. Betul. Dan ada satu lagi itu nanti ada conversation with directors. Jadi ada 5 sutradara dari masing-masing film yang akan bercerita tentang filmnya tuh saat syuting seperti apa gitu. Jadi talk show tentang film yang mereka buat. Tapi ini bentuknya rekaman, jadi sudah disediakan oleh dari Jepang gitu. Itu bisa dinikmati di YouTube kalau yang itu. Jadi ada 2, satu lewat. Betul, sudah recording. Yang diskusi itu memang cuma yang Tsukiji Wonderland itu ya berarti ya? Atau aku kira 27 filmnya semua diskusi, pusing juga. Enggak. Jadi di Jakarta sendiri French event ini nanti ada 3. Salah satunya Tsukiji, kemudian satu lagi nanti ada workshop membuat stop motion, tapi ini untuk anak-anak. Kemudian boleh ya kita untuk anak-anak ada batas usianya. Kalau masih masuk usia itu masih oke. Kemudian satu lagi membahas Yasujiro Ozu tadi. Oke. Gitu, jadi ada 3 untuk French event yang di Jakarta. Berarti banyak juga ya variasi ya, bukan cuma tentang diskusi film juga ya sebenarnya. Ada waktu juga, ada waktu juga. Betul. Menarik, banyak banget. Nah, apalagi yang mau ditanyain, We? Ada lagi nih. Kostum rally berarti tahun ini kita udah nggak ada deh ya. Nggak ada. Pending dulu ya. Betul, dipending dulu. Jadi metodenya ganti sekarang. Metodenya ganti. Ikutan kuis saja yang banyak atau partisipasi di kegiatan-kegiatan selama JFF nanti bisa dapat merchandise. Jadi merchandise-nya ada masker, tote bag, sama t-shirt. T-shirt, ya betul, ada itu 3. Ada yang koleksi loh dari tahun 2016. Pasti, Mbak. Pasti, itu pasti. Gitu, iya, ada apa? Hunter. Iya, ada hunter. Iya, ada merchandise hunter, ada yang jual juga di marketplace. Oh gitu. Padahal dapatnya gratis. Keterlaluan. Itu kalau itu keterlaluan sih. Kalau misalnya dia koleksi itu oke ya. Jadi jual, buset. Ada teasing-teasing, Mbak, bentuk teasernya kayak apa, tote bag-nya ada? Aduh, aku nggak bawa lagi. Nggak bawa. Bisa dilihat sebetulnya udah di-upload di Instagramnya Indonesia JFF. Jadi bisa dilihat bentuk tote bag-nya seperti apa, t-shirtnya desainnya seperti apa gitu. Karena setiap tahun desainnya ganti-ganti. Yang ini sebenarnya desainnya bentuknya rumah kayak roket ya, kelihatan nggak ya? Kayak gitu. Karena kan. Kenapa? Desain yang tahun ini kan? Betul, desain tahun ini. Warnanya juga beda-beda setiap tahun soalnya. Nah ini dari desainnya juga menarik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai kelewatan dapat t-shirt dan tote bag-nya nanti. Dengan berpartisipasi. Iya, betul. Sama ikut kuisnya, giveaway yang ada di sosial medianya. Betul. Mbak, kalau aku boleh tahu, film kan kita ada schedule-nya tuh. Film paling pertama jam berapa sih nih? Biar orang-orang aware nih. Iya. Misalnya, tanggal 4, paling pertama tuh filmnya jam segini gitu. Ya, jadi setiap hari itu filmnya jumlahnya berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 gitu. Semuanya diputar bersamaan di jam 10 pagi. Untuk film pertama. Jadi ada di tanggal 4 Desember itu ada 3 film yang keluar. Semuanya bisa ditonton mulai jam 10 pagi sampai 10 pagi hari berikutnya. Oke, 24 jam. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak Cynthia nih mau nonton hari pertama, jadwalnya tuh ada Key of Life, terus ada
ada filmnya Yasujiro Ozu juga, terus ada satu film stop motion dari Takeshi Yashiro. Nah, 3 film ini tuh bisa ditonton mulai jam 10 pagi di tanggal 4 Desember dan berlaku sampai jam 10 pagi keesokan berikutnya. Tapi Nanti kali aku tertariknya nontonnya yang kafe apa tuh? ya Cafe Funicula. Aku suka yang kalau itu kalau dari filmnya gitu. Ada nilai-nilainya lah yang bisa kita ambil gaya banget. Iya. Iya, jadi Oh iya, kalau Omnya apa? Itu half milimeter ya, Mbak? oh iya 0,5 mm itu ya benar-benar 1.5 mm. Berarti lebih family. Iya kan? Drama-drama gitu nih. Kalau aku Ready gitu lebih lah ya. fantasi gitu kayak time travel gitu lah ya. Iya benar time travel. Tapi juga teman-teman mungkin di ICC juga akan banyak tertarik untuk nonton yang animasi Iya, ya. animasi. Karena kan production IG gitu kan. Kalau mau lihat trailernya dulu, mau pilih-pilih yang mana, itu sebenarnya udah bisa dicari ya Mbak, secara nggak langsung kan. Iya betul. Itu ada ya Di kayak YouTube ada. kayak trailer-trailernya kan. Iya di website kami juga ada, jadi bisa cek di id.japanesefilmfest.org. Di situ ada film line up-nya seperti apa, sinopsis, terus trailernya juga, terus ratingnya gitu. Jadi tonton sesuai rating. Gitu. Jadi bisa lihat di situ semua di website. Ada kesempatan buat nonton semua, ya nonton aja semua ya. Kapan lagi kan? Iya betul. Dan Saya kan susah Kalau nonton. kamu udah 21 ke atas nggak apa-apa. Banyak yang plus 13 plus juga kok Oh, Om. gitu. Oh, iya. ya kan? Baik, yang 13 plus banyak. Dan tahun ini gratis loh. Jadi tonton sebelumnya itu ada biaya karena nonton di bioskop ya. Tahun ini tuh filmnya gratis semua. Nah, Oh, teman-teman gitu. tuh denger Gratis. Jadi jangan sampai kayak kemarin. Sikat aja semuanya tonton. Iya, gitu kan. kemarin harus bayar, ini gratis. Nontonnya di websitenya nanti ada JFF Plus dari 4 Desember ya Mbak. Betul, 4 sampai 13 Desember 2020. Oke. Sama follow juga Instagramnya. Betul, follow. Jadi Japan Foundation. Ya, ada Instagram untuk Japanese Film Festival, ada Instagram di @indonesiajff, lalu ada Facebook juga di Japanese Film Festival Strip Indonesia, dan di websitenya di id.japanesefilmfest.org. Ya. Tapi kalau mau tahu kebudayaan Jepang lain selain film, bisa follow di @jf_Jakarta. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang Jepang, budaya Jepang lebih banyak, itu kita follow JF_Jakarta. Oke. Ya, ada lagi Om? Ada. Ini adalah pertanyaan terakhir Mbak Puput. Ya, ini biasa kita tanyakan buat teman-teman yang selalu podcasting bareng kita. Itu tentang siapa sih Heroes Without Cave-nya Mbak Puput. Ya, ini pertanyaannya agak sulit-sulit gimana gitu ya, tapi Bapak kalau jadi satu sebutin aja Mbak Puput kita. Ada sampai yang 3 jam mikir Mbak. Listnya panjang deh kayaknya ya, harus kredit title. Baru di hidupnya dia. Ya silakan Mbak. Ya jadi kan aku sekarang tinggalnya lagi ke kos nih ya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya yang paling membantu aku, karena susah banget kita komunikasi kan lagi masa kayak gini, itu teman kos aku. Jadi aku kalau udah mulai burnout, bete nih, langsung naik ke kamar atas, ngomel-ngomel gitu. Jadi kayak dia sih yang bisa bikin kayak apa ya, nggak gila-gila banget lah ya. Gitu. Ya tapi memang sih di saat kayak gini perlu komunikasi, ngobrol. Bener, karena bosen banget kan. Udah hampir setahun gak kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain, panas-panas. Iya, hampir udah anniversary. Udah ya? Iya bener, anniversary ya, 17 November. Oke, kalau gitu. Ada lagi? Mbak Puput mau sampaikan apa nih kira-kira buat teman-teman? Mau disampaikan? Boleh Mbak, tentang yang tadi diulang lagi, silakan. Iya, oke. Kalau gitu buat semua teman-teman yang sedang menonton tayangan ini di Indonesia Comic Con, jangan lupa partisipasi di Japanese Film Festival di Plus Online Festival 2020 yang diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai 13 Desember 2020.
Ada 27 film yang akan tayang di Indonesia, jadi bisa ditonton dari smartphone, PC, maupun laptop juga bisa di mana aja dan kapan aja. Kemudian ada beragam kegiatan lainnya seperti diskusi dan bagi-bagi merchandise. Dan jangan lupa ada opening festivalnya di tanggal 3 Desember jam 7 malam. Jadi nanti nonton, jangan sampai ketinggalan, di situ banyak clue-clue buat informasi JFF selama festival gitu. Sip kalau gitu. Oke, Mbak Thank you, Mbak Puput. Puput. Sama-sama udah dikasih waktu untuk sharing tentang JFF kali ini. Terima kasih. Inevitable.